Bayangkan, Anda datang ke sebuah restoran mewah, menikmati hidangan impor terbaik, tanpa pernah menyadari ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik dapurnya. Sidoarjo digemparkan oleh sebuah kasus yang tak masuk akal. Seorang koki profesional, dipercaya mengolah makanan kelas atas, justru diduga menyimpan rahasia mengerikan yang perlahan mulai terungkap satu persatu. Bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa terdeteksi? Dan apa saja fakta mengejutkan yang akhirnya terbongkar? Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk update cerita terbaru lainnya. Sebuah pengungkapan kasus kriminal besar terjadi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, yang bermula dari laporan hilangnya seorang pelanggan restoran mewah beberapa minggu lalu. Laporan tersebut awalnya dianggap sebagai kasus orang hilang biasa, hingga pihak keluarga menemukan sejumlah kejanggalan terkait lokasi terakhir korban yang diketahui berada di sebuah restoran kelas atas. Penyelidikan kemudian mengarah pada aktivitas mencurigakan di dapur restoran tersebut, yang menjadi titik awal terbongkarnya kasus ini. Berdasarkan keterangan kepolisian, penyelidikan intensif dilakukan setelah rekaman kamera pengawas menunjukkan korban terakhir kali memasuki area restoran, namun tidak pernah terlihat keluar. Tim forensik yang melakukan penggeledahan menemukan indikasi kuat adanya tindak kriminal di area penyimpanan bahan makanan. Dalam pengembangan kasus, aparat menemukan sejumlah bagian tubuh manusia yang disimpan dalam lemari pendingin bersama bahan makanan impor. Temuan ini langsung mengarah pada dugaan pembunuhan berantai. Polisi kemudian menetapkan seorang koki utama restoran sebagai tersangka setelah ditemukan bukti keterlibatan langsung dalam aktivitas tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diketahui telah bekerja di restoran tersebut selama beberapa tahun dan memiliki akses penuh ke area dapur serta ruang penyimpanan. Polisi juga mengungkap adanya kemungkinan lebih dari satu korban berdasarkan jumlah temuan yang masih dalam proses identifikasi oleh tim forensik. Kronologi awal menunjukkan bahwa tersangka diduga memanfaatkan jam operasional restoran yang sibuk untuk menutupi aktivitasnya. Sejumlah barang pribadi milik korban juga ditemukan di lokasi, memperkuat dugaan bahwa korban tidak pernah meninggalkan area restoran setelah masuk. Kasus ini segera memicu kepanikan di kalangan masyarakat, khususnya pelanggan restoran dan warga sekitar. Banyak pihak mempertanyakan standar keamanan serta pengawasan di industri kuliner, terutama pada restoran dengan reputasi tinggi. Pemerintah daerah melalui dinas terkait langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah restoran lain guna memastikan tidak adanya pelanggaran serupa. Sementara itu, pihak kepolisian meningkatkan patroli dan pengawasan di area publik untuk meredam kekhawatiran masyarakat. Di sisi lain, keluarga korban menuntut proses hukum yang transparan dan tegas, sementara manajemen restoran telah menghentikan seluruh operasionalnya untuk mendukung proses penyelidikan. Hingga saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif, sementara tim forensik terus melakukan identifikasi terhadap temuan di lokasi. Aparat kepolisian juga membuka kemungkinan adanya korban lain dan masih menelusuri keterkaitan kasus ini dengan laporan orang hilang lainnya di wilayah sekitar. Penyelidikan terus berkembang, dengan fokus pada pengungkapan motif serta jaringan kemungkinan yang terlibat, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kasus yang masih menyisakan banyak pertanyaan ini. Penyelidikan kasus ini semakin berkembang setelah aparat menemukan pola laporan orang hilang yang memiliki kesamaan waktu dan lokasi. Beberapa korban terakhir diketahui berada di kawasan yang sama sebelum dinyatakan hilang, termasuk di sekitar restoran tempat tersangka bekerja. Temuan ini mendorong polisi memperluas penyelidikan tidak hanya di lokasi restoran, tetapi juga pada aktivitas pribadi tersangka di luar jam kerja. Dari hasil penelusuran lebih lanjut, polisi mengungkap bahwa tersangka kerap bekerja hingga larut malam dengan alasan persiapan bahan makanan impor yang membutuhkan penanganan khusus. Namun, data absensi dan rekaman internal menunjukkan adanya waktu-waktu tertentu di mana aktivitas di dapur berlangsung tanpa kehadiran staf lain. Tim investigasi juga menemukan bahwa beberapa transaksi pembelian bahan makanan impor dilakukan dalam jumlah tidak wajar, melebihi kebutuhan operasional restoran. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa fasilitas penyimpanan digunakan tidak hanya untuk keperluan bisnis, tetapi juga untuk menyembunyikan barang bukti. Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap ponsel dan perangkat elektronik milik tersangka mengungkap adanya catatan terstruktur yang diduga berkaitan dengan korban. Data tersebut masih dalam proses pendalaman oleh tim digital forensik untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan pembunuhan berantai. Seorang saksi, yang merupakan mantan karyawan restoran, menyatakan pernah mencurigai aktivitas tersangka di dapur, terutama saat akses ke area tertentu dibatasi secara tidak biasa. Namun, kecurigaan tersebut tidak pernah dilaporkan karena dianggap sebagai bagian dari prosedur dapur profesional.
Masyarakat mulai menunjukkan kekhawatiran yang lebih luas, terutama terkait kemungkinan adanya korban lain yang belum teridentifikasi. Beberapa keluarga yang sebelumnya melaporkan anggota keluarganya hilang kini kembali menghubungi pihak kepolisian untuk memastikan kemungkinan keterkaitan. Pemerintah daerah juga mulai mengevaluasi ulang sistem pengawasan terhadap usaha kuliner, termasuk standar keamanan karyawan dan prosedur operasional di area dapur tertutup. Asosiasi restoran setempat turut memberikan pernyataan resmi, menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejadian luar biasa dan bukan representasi dari industri secara keseluruhan. Di media sosial, kasus ini menjadi perbincangan luas dengan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Aparat mengimbau publik untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna menghindari kepanikan. Penyidik kini fokus menghubungkan data korban dengan temuan di lokasi serta aktivitas tersangka selama beberapa bulan terakhir. Penggalian informasi terus dilakukan, termasuk kemungkinan adanya lokasi lain yang digunakan tersangka di luar restoran. Kasus ini semakin mengarah pada pengungkapan yang lebih besar, seiring bertambahnya bukti dan kesaksian yang mulai membentuk gambaran utuh tentang rangkaian peristiwa yang terjadi secara tersembunyi selama ini. Memasuki tahap lanjutan penyelidikan, aparat kepolisian mulai menemukan pola yang lebih jelas terkait cara kerja tersangka. Setelah mengumpulkan bukti dari lokasi utama dan memeriksa sejumlah saksi tambahan, fokus penyidikan beralih pada bagaimana kejahatan ini dilakukan secara sistematis tanpa menimbulkan kecurigaan dalam waktu yang cukup lama. Hasil investigasi sementara menunjukkan bahwa tersangka diduga memiliki metode khusus dalam memilih korban. Sebagian besar korban diketahui merupakan individu yang datang sendirian ke restoran atau melakukan reservasi tanpa pendamping. Hal ini diduga dimanfaatkan tersangka untuk meminimalkan perhatian dari lingkungan sekitar. Polisi juga mengungkap bahwa tersangka memanfaatkan akses eksklusif ke dapur dan ruang penyimpanan sebagai bagian dari modus operandi. Area tersebut memiliki pembatasan akses ketat, sehingga aktivitas di dalamnya jarang diawasi secara langsung oleh pihak lain. Dari rekonstruksi awal, tersangka diduga melakukan aksinya setelah jam operasional berakhir atau saat kondisi restoran mulai sepi. Lebih lanjut, tim forensik menemukan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan jejak, termasuk penggunaan peralatan dapur yang dimodifikasi serta pengaturan suhu penyimpanan untuk memperlambat proses pembusukan. Sejumlah barang bukti juga menunjukkan bahwa tersangka memiliki pengetahuan teknis yang cukup mendalam, baik dalam pengolahan bahan makanan maupun penanganan biologis. Dalam pemeriksaan, tersangka belum memberikan keterangan secara terbuka mengenai motif di balik tindakannya. Namun, penyidik menyatakan bahwa indikasi perencanaan yang matang menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses yang terstruktur. Pengungkapan modus ini semakin meningkatkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait keamanan di ruang publik yang sebelumnya dianggap aman. Banyak warga mulai lebih berhati-hati, khususnya saat berada di tempat umum pada malam hari. Pihak kepolisian merespons dengan meningkatkan sosialisasi terkait keamanan pribadi serta membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi tambahan. Di sisi lain, sejumlah restoran mulai memperketat prosedur internal, termasuk pemasangan kamera tambahan dan pembatasan akses karyawan ke area tertentu. Pakar kriminologi yang dimintai keterangan oleh media menyebut bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis dalam lingkungan kerja, terutama pada sektor yang memiliki area terbatas dengan akses eksklusif. Hingga saat ini, proses penyidikan terus berlanjut dengan pendalaman terhadap motif dan kemungkinan adanya pola kejahatan yang lebih luas. Polisi juga masih melakukan pencocokan data korban dengan laporan orang hilang di berbagai wilayah. Setiap perkembangan baru terus dianalisis untuk mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, sementara publik menunggu kejelasan lebih lanjut dari hasil penyelidikan yang semakin mendekati inti dari kasus ini. Seiring berjalannya penyelidikan, aparat kepolisian memperluas pencarian bukti ke sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersangka. Langkah ini dilakukan setelah muncul indikasi bahwa tindakan tidak hanya terjadi di area restoran, melainkan kemungkinan melibatkan tempat lain yang digunakan secara tersembunyi. Dalam pengembangan terbaru, polisi melakukan penggeledahan di sebuah properti yang diduga pernah disewa oleh tersangka. Dari lokasi tersebut, ditemukan sejumlah barang yang mengarah pada keterkaitan dengan beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Tim forensik juga mengungkap adanya sisa-sisa biologis yang kini tengah diuji lebih lanjut untuk memastikan identitasnya. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa jumlah korban dalam kasus ini bisa lebih banyak dari perkiraan awal. Selain itu, penyidik menemukan catatan logistik yang menunjukkan pola pergerakan tersangka di luar aktivitas kerjanya. Data tersebut mencakup waktu, lokasi,
serta aktivitas yang kini sedang dicocokkan dengan laporan orang hilang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sementara itu, pemeriksaan terhadap saksi tambahan mengungkap bahwa tersangka dikenal sebagai pribadi tertutup dan jarang berinteraksi di luar urusan pekerjaan. Namun, beberapa saksi menyebut adanya perubahan perilaku dalam beberapa bulan terakhir, termasuk peningkatan aktivitas di luar jam kerja yang tidak biasa. Perkembangan ini memicu reaksi lebih luas dari masyarakat, terutama dengan munculnya dugaan korban tambahan. Keluarga dari sejumlah orang hilang mulai mendatangi kantor kepolisian untuk mendapatkan kepastian, sementara dukungan psikologis mulai disiapkan bagi pihak-pihak yang terdampak. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan meningkatkan koordinasi lintas wilayah untuk mempercepat proses identifikasi korban. Di sisi lain, pengawasan terhadap properti sewa dan aktivitas individu yang mencurigakan turut diperketat sebagai langkah pencegahan. Media nasional juga mulai menyoroti kasus ini secara intensif, menjadikannya salah satu perhatian utama publik dalam beberapa waktu terakhir. Hingga kini, proses identifikasi terhadap temuan baru masih berlangsung, dengan tim forensik bekerja untuk memastikan jumlah korban secara pasti. Polisi juga terus menelusuri kemungkinan lokasi tambahan yang memiliki kaitan dengan tersangka. Penyelidikan semakin mengarah pada skala kasus yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, sementara setiap temuan baru membuka lapisan fakta yang semakin mendekatkan pada gambaran menyeluruh dari peristiwa ini. Memasuki tahap krusial, penyelidikan kasus ini mulai mengerucut pada upaya mengungkap motif dan memastikan keseluruhan rangkaian kejahatan yang dilakukan tersangka. Setelah berbagai temuan fisik dan digital berhasil dikumpulkan, perhatian kini tertuju pada pemeriksaan intensif terhadap tersangka sebagai kunci utama untuk membuka seluruh fakta yang masih tersembunyi. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa tersangka telah menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan dengan metode interogasi mendalam. Dalam proses tersebut, penyidik menggunakan pendekatan berbasis bukti yang telah dikumpulkan, termasuk hasil forensik, rekaman aktivitas, serta kesaksian dari berbagai pihak. Sumber internal menyebutkan bahwa tersangka mulai menunjukkan perubahan sikap selama pemeriksaan, meskipun belum memberikan pengakuan secara lengkap. Namun demikian, beberapa pernyataan yang disampaikan mulai mengarah pada pengakuan parsial terkait keterlibatannya dalam peristiwa yang sedang diselidiki. Di sisi lain, tim penyidik juga menemukan indikasi adanya pola waktu tertentu yang konsisten dalam setiap kejadian. Pola ini kini menjadi fokus analisis untuk menghubungkan seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya jeda waktu yang disengaja oleh tersangka guna menghindari deteksi. Barang bukti tambahan berupa peralatan khusus yang ditemukan di lokasi berbeda juga sedang diuji untuk memastikan fungsinya dalam mendukung dugaan modus operandi. Hasil uji laboratorium terhadap barang-barang tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu penentu dalam menguatkan konstruksi hukum terhadap tersangka. Ketegangan di tengah masyarakat semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kasus ini menuju titik krusial. Publik menaruh perhatian besar terhadap kemungkinan pengakuan tersangka yang diharapkan dapat menjelaskan seluruh rangkaian kejadian secara utuh. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mulai memberikan pendampingan intensif kepada keluarga yang terdampak, mengingat tekanan psikologis yang semakin berat. Di sektor lain, sejumlah pelaku usaha kuliner mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional mereka sebagai langkah antisipasi dan pemulihan kepercayaan publik yang sempat terguncang. Hingga saat ini, proses pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung dengan pengawasan ketat. Penyidik terus mendalami setiap keterangan yang diberikan, sambil mencocokkannya dengan bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kasus ini semakin mendekati fase pengungkapan inti, di mana jawaban atas berbagai pertanyaan besar yang selama ini muncul mulai terlihat di ujung proses penyelidikan yang intensif. Setelah melalui serangkaian penyelidikan panjang, aparat kepolisian kini berada di fase penentuan yang krusial. Bukti-bukti yang terkumpul dari berbagai lokasi, keterangan saksi, serta hasil analisis forensik mulai membentuk satu rangkaian peristiwa yang semakin jelas. Fokus utama kini adalah merangkai seluruh potongan informasi menjadi kronologi utuh yang dapat menjelaskan bagaimana kejahatan ini berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu lama. Dalam perkembangan terbaru, penyidik berhasil menyusun garis waktu yang menunjukkan keterkaitan antara keberadaan korban, aktivitas tersangka, serta lokasi-lokasi yang telah diperiksa. Data ini diperoleh dari kombinasi rekaman CCTV, catatan transaksi, serta pelacakan perangkat digital milik tersangka. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kejadian memiliki pola waktu yang konsisten, dengan interval tertentu yang diduga digunakan tersangka untuk menghindari kecurigaan. Selain itu,
Bukti digital mengungkap adanya komunikasi terbatas yang kini tengah dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah tersangka benar-benar bertindak sendiri atau memiliki keterkaitan dengan pihak lain. Tim forensik juga melaporkan perkembangan signifikan dalam proses identifikasi korban. Sejumlah sampel yang ditemukan di berbagai lokasi mulai menunjukkan kecocokan dengan laporan orang hilang, meskipun proses verifikasi akhir masih berlangsung. Dalam pemeriksaan lanjutan, tersangka disebut mulai memberikan keterangan yang lebih terarah, meskipun masih terbatas. Beberapa informasi yang disampaikan kini menjadi dasar bagi penyidik untuk menguji ulang skenario kejadian yang telah disusun. Masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan intens, terutama setelah muncul indikasi bahwa rangkaian kejadian mulai terungkap secara sistematis. Rasa penasaran publik semakin meningkat, seiring dengan harapan agar seluruh fakta dapat segera disampaikan secara terbuka. Pihak berwenang juga mulai menyiapkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan rekonstruksi kejadian yang akan dilakukan untuk memperjelas alur peristiwa. Di sisi lain, pengawasan terhadap sektor publik dan usaha kuliner tetap diperketat sebagai langkah preventif. Sejumlah pihak menilai bahwa kasus ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan kesadaran terhadap keamanan di lingkungan kerja dan ruang publik. Hingga saat ini, penyelidikan berada pada tahap akhir sebelum memasuki proses hukum berikutnya. Aparat kepolisian terus memastikan bahwa setiap bukti dan keterangan telah diverifikasi secara menyeluruh. Dengan semakin lengkapnya rangkaian fakta yang terungkap, kasus ini kini berada di ambang pengungkapan penuh, menunggu langkah selanjutnya yang akan menentukan arah akhir dari proses hukum yang sedang berjalan. Memasuki tahap lanjutan, aparat kepolisian mulai melakukan rekonstruksi untuk menguji kesesuaian antara keterangan tersangka dengan bukti yang telah dikumpulkan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kronologi kejadian dapat dipahami secara utuh dan akurat sebelum dilanjutkan ke proses hukum berikutnya. Rekonstruksi dilakukan di beberapa lokasi yang sebelumnya telah menjadi fokus penyelidikan, termasuk area dapur restoran dan properti lain yang diduga terkait. Dalam proses ini, tersangka memperagakan sejumlah adegan yang menggambarkan rangkaian kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan. Dari rekonstruksi tersebut, penyidik menemukan kecocokan antara pergerakan tersangka dengan data yang berasal dari rekaman CCTV dan bukti digital. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tindakan dilakukan secara terencana dan berulang dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, detail baru mulai terungkap mengenai bagaimana tersangka mengatur waktu, memilih situasi yang minim pengawasan, serta memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendukung aksinya. Beberapa bagian dari rekonstruksi bahkan mengungkap aspek yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam proses penyelidikan awal. Tim penyidik juga memastikan bahwa setiap adegan yang diperagakan telah sesuai dengan hasil uji forensik, termasuk posisi barang bukti dan kondisi lokasi saat kejadian berlangsung. Proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjaga akurasi dan integritas data. Pelaksanaan rekonstruksi menarik perhatian luas, baik dari masyarakat maupun media. Banyak pihak menilai bahwa tahap ini menjadi kunci dalam memberikan gambaran nyata tentang bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Keluarga korban yang mengikuti perkembangan kasus menyatakan harapan agar proses hukum dapat berjalan secara transparan dan memberikan keadilan. Sementara itu, aparat keamanan memperketat pengamanan di sekitar lokasi rekonstruksi untuk menghindari gangguan dari kerumunan warga. Di sisi lain, para pengamat hukum menilai bahwa hasil rekonstruksi akan menjadi salah satu dasar penting dalam proses persidangan, terutama dalam menguatkan dakwaan terhadap tersangka. Dengan selesainya tahap rekonstruksi, penyelidikan kini memasuki fase finalisasi berkas perkara. Penyidik tengah merangkum seluruh temuan untuk diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai bagian dari proses hukum lanjutan. Rangkaian fakta yang selama ini terpisah kini mulai tersusun secara utuh, membawa kasus ini semakin dekat pada tahap penentuan di meja hijau, di mana seluruh bukti akan diuji secara hukum. Setelah seluruh rangkaian penyelidikan dan rekonstruksi dinyatakan lengkap, aparat kepolisian resmi melanjutkan kasus ini ke tahap berikutnya, yakni pelimpahan berkas perkara kepada pihak kejaksaan. Tahap ini menandai peralihan dari proses investigasi menuju proses peradilan yang akan menentukan konsekuensi hukum bagi tersangka. Penyidik menyatakan bahwa berkas perkara telah disusun berdasarkan kumpulan bukti yang meliputi hasil forensik, rekaman digital, keterangan saksi, serta pengakuan parsial dari tersangka. Semua elemen tersebut dirangkum dalam dokumen resmi yang kini tengah ditelaah oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam berkas tersebut, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berat terkait dugaan pembunuhan berencana. Jumlah korban yang telah teridentifikasi juga dicantumkan sebagai bagian dari konstruksi hukum, meskipun proses identifikasi lanjutan masih terus berlangsung. Sementara itu,
Pihak kejaksaan menyatakan akan melakukan penelitian mendalam terhadap kelengkapan berkas sebelum menyatakan perkara siap untuk disidangkan. Jika dinyatakan lengkap, proses selanjutnya adalah penetapan jadwal persidangan di pengadilan negeri setempat. Di sisi lain, tersangka kini telah dipindahkan ke rumah tahanan dengan pengawasan ketat sambil menunggu proses hukum berjalan. Tim kuasa hukum juga mulai menyusun strategi pembelaan, meskipun belum memberikan pernyataan resmi kepada publik. Pelimpahan perkara ini menjadi perhatian besar masyarakat yang menunggu jalannya persidangan sebagai tahap penentu dalam mengungkap seluruh fakta secara terbuka. Banyak pihak berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Keluarga korban menyambut perkembangan ini dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan, sementara lembaga perlindungan saksi dan korban terus memberikan pendampingan selama proses berlangsung. Di tingkat pemerintah daerah, evaluasi terhadap sistem pengawasan dan regulasi di sektor usaha kuliner terus dilakukan sebagai respons atas kasus yang telah mengguncang kepercayaan publik ini. Hingga saat ini, pihak kejaksaan masih melakukan penelitian berkas sebelum menentukan langkah berikutnya. Proses menuju persidangan kini tinggal menunggu kelengkapan administrasi dan penjadwalan resmi dari pengadilan. Kasus ini memasuki fase baru yang akan membuka seluruh fakta di ruang sidang, dengan perhatian publik yang masih tertuju penuh pada setiap perkembangan yang terjadi. Setelah melalui tahap penelitian berkas oleh kejaksaan, kasus ini akhirnya dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan. Pengadilan negeri setempat telah menetapkan jadwal sidang perdana, menandai dimulainya proses hukum terbuka yang selama ini dinantikan oleh publik. Jaksa penuntut umum memastikan bahwa seluruh unsur dalam berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dibawa ke persidangan. Dakwaan terhadap tersangka mencakup dugaan pembunuhan berencana dengan sejumlah korban, berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. Sidang perdana dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat dengan agenda pembacaan dakwaan. Pengadilan juga telah menyiapkan pengamanan ekstra, mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Sementara itu, tim kuasa hukum tersangka menyatakan kesiapan untuk menghadapi persidangan dan akan menguji seluruh bukti yang diajukan oleh jaksa. Di sisi lain, pihak keluarga korban juga dipastikan akan hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Sejumlah saksi kunci, termasuk ahli forensik dan penyidik, dijadwalkan untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan. Keterangan mereka akan menjadi bagian penting dalam mengungkap secara rinci rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Menjelang sidang perdana, perhatian publik mencapai puncaknya. Masyarakat dari berbagai daerah mengikuti perkembangan kasus ini, baik melalui media maupun laporan langsung dari lokasi pengadilan. Pihak kepolisian bersama aparat keamanan lainnya melakukan pengamanan ketat di sekitar area pengadilan untuk memastikan jalannya persidangan berlangsung tertib. Pembatasan akses juga diberlakukan untuk menghindari penumpukan massa. Di sisi lain, berbagai pihak, termasuk pengamat hukum dan organisasi masyarakat, menyoroti pentingnya proses persidangan yang objektif dan transparan. Mereka menilai bahwa kasus ini akan menjadi salah satu tolok ukur dalam penegakan hukum terhadap kejahatan serius. Dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan, seluruh pihak kini bersiap memasuki tahap persidangan yang akan menguji seluruh bukti dan keterangan secara terbuka. Kasus yang sebelumnya terungkap melalui penyelidikan tertutup kini akan memasuki ruang publik sepenuhnya, dengan setiap detailnya menjadi perhatian luas dalam proses hukum yang akan segera dimulai. Sidang perdana kasus ini akhirnya digelar di pengadilan negeri setempat dengan pengamanan ketat. Setelah melalui proses panjang penyelidikan dan pelimpahan perkara, tahap persidangan menjadi momentum penting untuk membuka seluruh fakta secara transparan di hadapan hukum dan publik. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum memaparkan secara rinci rangkaian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dakwaan mencakup kronologi kejadian, jumlah korban yang telah teridentifikasi, serta metode yang diduga digunakan dalam setiap peristiwa. Jaksa juga menguraikan berbagai barang bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari hasil uji forensik, rekaman CCTV, hingga temuan di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan kasus. Seluruh bukti tersebut disusun untuk menunjukkan adanya pola tindakan yang berulang dan terencana. Selama persidangan berlangsung, tersangka terlihat mengikuti jalannya sidang dengan pengawasan ketat. Pihak kuasa hukum menyatakan akan mengajukan keberatan terhadap beberapa poin dalam dakwaan yang akan disampaikan pada agenda sidang berikutnya. Di sisi lain, pengadilan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti. Pelaksanaan sidang perdana ini menarik perhatian luas dari masyarakat dan media. Banyak pihak mengikuti jalannya persidangan untuk mengetahui secara langsung fakta-fakta yang sebelumnya
hanya terungkap melalui proses penyelidikan. Keluarga korban yang hadir dalam persidangan tampak mengikuti setiap pemaparan dengan penuh perhatian. Dukungan psikologis juga disiapkan bagi mereka, mengingat beratnya materi yang disampaikan selama sidang berlangsung. Pengamat hukum menilai bahwa jalannya persidangan akan menjadi kunci dalam menentukan arah putusan, terutama dalam menguji kekuatan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sidang perdana telah selesai digelar dan akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, termasuk penyampaian eksepsi dari pihak kuasa hukum serta pemeriksaan saksi-saksi. Proses hukum kini berjalan secara terbuka di pengadilan, dengan setiap tahapannya menjadi sorotan publik yang terus mengikuti perkembangan kasus ini secara intens. Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, termasuk pemeriksaan saksi, ahli, serta pengujian seluruh barang bukti, kasus yang sempat menggemparkan Sidoarjo ini akhirnya memasuki tahap akhir. Sidang putusan menjadi momen penentu dalam proses hukum yang telah berjalan intens sejak awal pengungkapan. Dalam persidangan terakhir, Majelis Hakim membacakan putusan berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di pengadilan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan utama yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim mencakup kekuatan bukti forensik, kesesuaian keterangan saksi, serta rangkaian peristiwa yang telah direkonstruksi selama proses persidangan. Selain itu, keterangan terdakwa yang sebelumnya bersifat parsial juga dinilai memperkuat konstruksi hukum yang disusun oleh penuntut umum. Dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dinilai terencana dan berdampak luas. Putusan tersebut sekaligus menutup seluruh rangkaian proses hukum di tingkat pengadilan pertama. Putusan ini disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian besar menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi keluarga korban yang selama ini menunggu kepastian hukum. Keluarga korban menyampaikan bahwa putusan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemulihan, meskipun tidak dapat menghapus kehilangan yang telah terjadi. Pendampingan psikologis masih terus diberikan untuk membantu mereka menghadapi dampak jangka panjang dari peristiwa ini. Di sisi lain, pemerintah daerah dan pihak terkait menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan di sektor usaha kuliner serta meningkatkan standar keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan, kasus ini secara resmi memasuki tahap akhir dalam proses hukum. Pihak terkait kini fokus pada pelaksanaan putusan serta langkah-langkah lanjutan untuk pemulihan dan evaluasi sistem yang terdampak. Kasus yang sempat mengguncang publik ini kini telah mencapai titik akhir secara hukum, setelah melalui proses panjang yang mengungkap berbagai fakta yang sebelumnya tersembunyi. Kasus yang mengguncang Sidoarjo ini akhirnya terungkap melalui proses hukum panjang, membuka fakta-fakta mengejutkan tentang kejahatan terencana yang tersembunyi di balik aktivitas sehari-hari. Putusan pengadilan menjadi penutup dari rangkaian peristiwa yang menyita perhatian publik, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan di ruang publik. Ikuti terus perkembangan berita lainnya untuk mendapatkan informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Konten ini merupakan konten yang telah dimodifikasi untuk tujuan penyajian informasi.